akan lebih efektif mempekerjakan satu orang dengan AI daripada 3 orang. Iya. Ada overhead communication kalau 3 orang nih salah komunikasi, salah tangkep, kayak kesalahan, kayak ribut. Terima kasih pada teman-teman semuanya di seluruh Nusantara yang sudah mengikuti diskusi pada sore hari ini. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah tentang manusia dalam kendali artificial intelligence. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, nanti kita akan kupas sedetail-detailnya. Tapi sebelumnya saya akan cerita dulu background dari ruang kajian teknologi dan budaya ini. Jadi sebenarnya dari dulu saya berpikir bahwa kampus itu sebagai lingkungan akademik itu sebaiknya ada dialektika yang masif gitu ya, mengenai pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan bidang kita masing-masing. Nah, kita di sini bidangnya adalah sistem informasi berbau-bau teknologi. Nah, saya pengen di lab ini ada dialektika yang begini untuk mendiskusikan tentang teknologi kaitannya dengan budaya, karena sistem informasi itu kita bergerak di 3 domain, ada teknologi, ada manusia, dan organisasi. Ini sangat sinkron nih, ya kan? Ada sangat sinkron, dan kita coba untuk mengangkat salah satu tema yang cukup menarik di sore ini, yaitu tentang manusia dalam kendali artificial intelligence. Mas Abrang ini belakangan ini sangat intens untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan artificial intelligence. Mas Arwan ini, beliau adalah peneliti BRIN. Beliau sekarang meneliti juga hal-hal yang berkaitan dengan artificial intelligence. Fokusnya di distributed machine learning. Nanti apa dan seterusnya, nanti di kaitannya dengan budaya, nanti akan mendisruption apa dan seterusnya, nanti Mas Arwan akan cerita banyak. Untuk memulai Mas Abrang, tolong dikasihkan dulu. Ya, dikasihkan dulu ini, mungkin background awal mula persinggungan manusia dengan teknologi itu kayak apa untuk memberikan frame berpikir pada teman-teman semuanya. Atau mulainya dari mana dulu? Kalau saya dari itu dulu. Podo wae. Cek, oke. Mikir grogi. Apapun yang terjadi sekarang ini, saya lanjut aja ya, ngomongin tentang teknologi. Sebagai anak-anak muda penting saya ngobrol, nggak langsung ke teknologinya, karena banyak modal mental model dan cara berpikir yang akan sangat berguna di hidup, tidak hanya di urusan teknologi. Tadi ngomong tentang bagaimana asal mula teknologi ini berlaku, pola analisis ini berlaku untuk semua hal, karena ketika kita mau ngomong satu spesifik hal itu pasti ada general polanya. Kalau kita bisa mengenal general polanya, kita akan lebih bisa menganalisis spesifik case-nya. Ngomong teknologi, kita lihat general polanya dulu, terus nanti nyambung ke statement bahwa manusia di dalam kendali AI. Enak kok, bikin opini dan statement pada low resolution word itu sangat mudah. Tapi kalau kita menggali lebih dalam itu tadi nanti akan kelihatan lucunya juga itu statement itu. Yeah. Teknologi? What is teknologi? Teknologi intinya adalah alat yang mengamplifikasi kemampuan manusia. Jadi teknologi itu mempermudah manusia. Semua makhluk hidup yang bergerak, saya ngomong general case-nya, semua makhluk hidup yang bergerak dari amuba sampai manusia itu punya sifat general yang sama. Bagaimana dia bisa mencapai tujuan dengan energi sesedikit mungkin dan waktu sesedikit mungkin. Ketika itu ada kesempatan untuk itu, pasti dia melakukan itu. Sumber peraturan dasar utama dari evolusi dari amuba sampai manusia itu adalah prinsip itu tadi. Dengan energi sesedikit mungkin, waktu sesedikit mungkin untuk mencapai tujuan secepat mungkin. Nah, teknologi kenapa diadopsi sangat besar dan kenapa diciptakan? Prinsipnya itu, bagaimana manusia bisa mencapai sesuatu lebih dengan energi lebih sedikit, dengan waktu yang lebih sedikit. Anda bisa ngelihat dari semua teknologi dari awal lah, cara bikin api, bikin cangkul sampai AI ini.
Sebenarnya prinsipnya sama. Bagaimana membuat manusia bisa lebih hemat energi. Itu bahasa positifnya, hemat energi. Kalau dilihat dari angle negatifnya, manusia ki males. Nggak mau ngapa-ngapain tapi tetap produktif kan pengennya gitu. Kalau bisa nggak capek tapi tetap sawah 1 hektar bisa digaru kan gitu. Kalau dulu pakai apa namanya? Bajak pakai cangkul lama. Oke, pakai bajak lebih cepat. Cangkul itu juga teknologi juga teknologi karena akan pasti lebih efisien pakai cangkul daripada pakai tangan. Makanya ada ekstensi cangkul itu. Teknologinya mungkin naiknya sedikit tapi itu membantu. Tapi kemudian lebih efektif lagi pakai cangkul garu tapi ditarik sama sapi. Yang kerja sapi nih. Nah, tapi aku masih harus kerja. Tapi yang keluar energi sapi. Lebih naik lagi pakai traktor. Tinggal nyetir aja yang kerja traktor. Ini AI. Manusianya suruh pulang, AI-nya kami yang jalanin, cuma nonton doang. Yang kerja fisiknya si traktor, yang jadi otaknya si AI. Kan kemudian gitu. Nah, jadi eskalasi teknologi itu seperti itu. Bahwa semua teknologi itu membantu manusia untuk mengerjakan tugasnya. That's it. Di situ mengandung resiko. Kadang-kadang ketika kita dibantu mengerjakan tugas, lama-lama kita lupa bertugasnya itu sebenarnya gimana. Di sini terakhir nulis pakai pensil berapa lama? Oh, kalau siswa masih itu ya paling tadi siang gitu ya. Ini kalau teman-teman kerja lagi, kapan terakhir pakai pulpen? Ya Allah, kapan itu bisa lupa itu. Karena tiap hari udah pakai keyboard, pakai HP dan seterusnya. Dan tulisannya jadi significantly jelek. Nah, yang membuat teknologi punya potensi negatif adalah itu, dia membuat manusia lupa manusianya. Membuat manusia lupa akan manusianya. Potensinya. Saya nggak ngomong teknologi pasti melakukan itu, tapi itu semua hal lah ya. Senjata pun kan begitu juga. Oh, iya. Pisau kan punya dua sisi. Punya dua sisi. Oke. Kemudian persinggungannya dengan budaya, kaitannya dengan budaya, teknologi dan budaya itu gimana? Oke. Tadi kan saya ngomong interaksi antara manusia dan teknologi. Manusia artinya teknologi mengamplifikasi manusia. Oke. Terus kemudian ada manusia bertemu dengan manusia lain. Kalau manusia bertemu dengan manusia lain, di tengahnya ada teknologi, pasti akan terjadi pergeseran. Contohnya, kemarin saya ngobrol tentang ini. Percepatan pertumbuhan pengetahuan nih loh. Dulu dari ditemukannya ban sampai ban ditaruh pedati, ditarik sapi, itu ratusan tahun. Sekarang Anda dari telegram ke WA, itu nggak sampai 50 tahun. Cepat banget. Itu memang semakin kesini semakin cepat. Nah, itu karena teknologi. Iya. Teknologi. Manusia tadinya idenya mati bersama manusianya, ditemukan tulisan. Pakai tulisan, idenya bisa hidup lebih lama daripada manusianya, tambah cepat lagi. Terus kemudian ada sistem ini tambahan sampai ada sistem korpus, sistem jurnal, kemudian ada paten, kapitalisme dan seterusnya. Itu membuat manusia terdorong untuk berinovasi. Artinya semua teknologi itu pasti mempengaruhi hubungan manusia sama manusia, karena teknologi adalah ekstensi dari manusia. Itu universal case-nya. Specific case. Dengan adanya filter yang sangat mudah di Instagram, tidak ada satu orang pun berani foto. Tidak ada satu orang pun, itu hiperbola ya. Tapi butuh keberanian yang lebih untuk foto tanpa filter dan ditaruh di Instagram atau di TikTok. Kenapa? Karena jadi norma bersama. Terus kemudian yang di foto asli tanpa filter dianggap sebagai outlier. Outlier itu di luar dari kebiasaan. Jadi kemudian manusia menganggap gini, jujur itu jadi norma yang buruk dibandingkan membohongi orang lain dengan pakai filter. Geser nih society ini. Karena adanya teknologi menjembatani hubungan antara manusia sama manusia, akan terjadi perubahan nilai, ada terjadi perubahan pandang, sehingga terjadi perubahan perilaku dan efeknya berantai. Gitu. Jadi mekanisme dasarnya seperti itu. Kalau detailnya banyak, tapi intinya teknologi ada di antara hubungan dua manusia. Berarti itu perubahan teknologi atau perkembangan teknologi itu secara tidak langsung atau secara langsung dia mempengaruhi budaya? Langsung.
secara langsung ya, secara langsung mempengaruhi budaya dan seterusnya. Mempengaruhi budaya, membahayakan tradisi. Beda budaya sama tradisi. Kalau tradisi itu turun temurun, kalau budaya itu lateral. Satu pakai WA, lainnya pakai WA. Itu budaya, meme itu, budaya itu. Jadi budaya langsung kalau ngomong budaya. Tapi kalau ngomong tradisi enggak, justru itu jadi carrier wave-nya dari tradisi teknologi itu. Ini rada kompleks, tapi dari komunikasi itu. Oke. Itu background-nya itu. Jadi teknologi berkaitan dengan budaya. Nah, sekarang kita kalau kita sambungkan dengan perkembangan yang saat ini sedang sangat masif, misalnya artificial intelligence di segala lini kehidupan gitu ya, di entertain, di pekerjaan, di pertanian, macam-macam sebagainya, itu akan berdampak seperti apa di kebudayaan kita hari ini? Oke, lagi-lagi let's define artificial intelligence. Sebuah perilaku yang seolah-olah menunjukkan intelijen, menghasilkan output yang kita harapkan autonomous tanpa kita mengintervensi gitu ya. Salah satunya kalau teman-teman cacah coding berarti pasti pernah dengar yang namanya Turing test. Salah satu tesnya adalah Turing test, bagaimana itu AI yang benar-benar sudah hidup. Salah satunya Turing test kan gitu. Tapi intinya kalau artificial intelligence itu dari dulu kan juga ada, tapi cuman berkembang. Ada 3 epoch utama yang terjadi pada artificial intelligence. 3 epoch itu 3 zaman. Artificial narrow intelligence disebut sebagai ANI, yang kedua adalah artificial general intelligence disebut sebagai AGI. ANI itu pinter tapi dalam spesifik hal. Dia sangat pinter untuk bikin ngelas atap mobil di pabrik, tapi suruh bikin kopi nggak bisa. Kalau suruh milling mesin, maksudnya bikin ukir-ukiran luar biasa pinter, spesifik sangat sesuai dengan gambarnya, tapi untuk yang lain nggak bisa. Nah, itu artificial narrow intelligence. Itu udah lama kita punya itu. Dari industri lah. Mungkin Antikythera itu bisa dikatakan sebagai salah satu mesin itu. Antikythera yang ditemukan di bawah laut itu. Ada sistem untuk memprediksi perputaran astronomi benda langit itu, teorinya kan gitu. Nah, tapi artificial narrow intelligence epoch berikutnya adalah artificial general intelligence. Jadi dia seperti manusia, bisa diajak ngomong apa saja, tidak hanya spesifik di satu tempat. Nah, ini sekarang ini ke situ arahnya. Sudah sangat mendekati artificial general intelligence sekarang. Artinya kalau artificial general intelligence dia sudah seperti manusia, walaupun mungkin IQ-nya 85, IQ-nya 100 dan seterusnya lah. Kalau GPT 3,5 itu IQ-nya sekitar 85-an. Kalau yang GPT 4 sudah di atas 112-an. GPT 5 bisa ngeri itu. Lebih tinggi lagi. Tapi yang lebih mengerikan gini, IQ-nya sama kita, tapi pengetahuan sedunia lah lebih luas. Itu. Makanya jauh lebih luas daripada kita. Nah, itu yang sangat menakutkan. Artinya kita bisa seperti pedang 2 mata itu tadi. Bayangkan ada satu orang yang bisa kita ajak ngobrol apa saja, dan dia punya pengetahuan, kumpulan dari pengetahuan manusia di muka bumi. Not all ya. Let's say 70% aja lah. Itu jauh lebih banyak daripada otakmu. Kan gitu. Artinya kita dengan IQ yang sama ya. Dengan IQ yang sama. IQ-mu 3 kali lipat lebih tinggi masih nggak apa-apa. Tapi kemampuan akuisisi data dia kan mengerikan itu. Output kan tidak hanya pada IQ-nya, tapi juga seberapa data yang dia miliki untuk menginterpolasi. Itu kan sama saja akan ada masa ketika makhluk baru itu datang, makhluk teknologi ya, yang itu akan hidup berdampingan dengan manusia. Define aku di depan mahasiswa ya, aku pengen spesifik. Define berdampingan, kerjasama atau siapa disuruh siapa dan atau kita sama-sama mencapai tujuan bersama. Itu kan up for debate, mau jenis distopian seperti apa yang akan kita bayangkan. Tadi setelah AGI kan ada ASI itu, Artificial Super Intelligence. Dia
Tidak hanya general, tapi jauh lebih pintar daripada manusia. Nah, ini titik di mana kalimatnya Isaac Asimov, kita rule of robotic itu baru kita apa? Perlu kita buktikan bener nggak dia apa namanya? Apa membahayakan kita atau tidak. Tapi kalau udah ada yang nonton apa namanya? Mother of Wolves kalau nggak salah. Wolf's Mother itu salah satu, pokoknya judulnya gitu, Wolf's Mother. Itu AI yang sangat pandai ditugasi untuk menjaga manusia dengan rule-nya Isaac Asimov itu tadi. Kamu nggak boleh, kamu jagain dia hidup dan nggak boleh membahayakan dia. Jaga dia bahkan dari dirinya sendiri. Rule-nya keren kan itu. Outputnya promnya keren. Promnya keren udah. Promnya keren. Dia mau ngapain jalan keluarnya? Jalan keluarnya keren. Didevolusi jadi kayak monyet manusianya, biar nggak mampu membahayakan dirinya sendiri. Itu by definition nggak membahayakan. Yeah, by definition. Tapi kan jadi tambah idiot manusianya. Jadi monyet. Nah itu, kita masih masuk pada awal-awal artificial intelligence yang ini fundamentally mengubah interaksi manusia. Ini sangat susah diprediksi outputnya seperti apa. Sudah 1 bulan terakhir banyak jurnal analisis kemungkinan efeknya seperti apa. Bahkan Sam Altman ngomong kemungkinan dari 100 triliun dolar yang akan ketarik ke OpenAI. Dan itu dangerous itu. Kenapa? Karena uang yang berputar di bawah kan sangat sedikit nih. Gimana metodologi untuk mengembalikan ke masyarakat? Mereka punya ide dengan UBI, Universal Basic Income. Masing-masing orang dikasih jatah 13.500 dolar setahun. Tapi itu untuk Amerika, yang orang Indonesia nggak ada yang merencanakan. Karena Sam Altman orang Amerika, bukan orang Indonesia, bukan tanggung jawab dia juga mikir kita. Oke, itu maksudnya kan nanti apa ya, sumber daya, kekayaan dan seterusnya kan nyedotnya ke sana semua gitu ya. Betul. Iya, karena akan lebih efektif mempekerjakan 1 orang dengan AI daripada 3 orang. Iya. Ada overhead communication kalau 3 orang nih salah komunikasi, salah tangkep kayak kesalahan kayak ribut kayak masalah psikologis. Kalau 1 orang ditemenin AI, nggak ada overhead communication, nggak ada kemungkinan miscommunication dan seterusnya. Ini kan berdampak juga di job market akhirnya kan? Terakhir report dari Goldman Sachs itu memprediksi sekitar 300 juta pekerjaan bakal hilang karena artificial intelligence. Ini programmer gimana kira-kira? Oh scary man. Tapi ada kalimat yang menarik. Kamu nggak akan digantikan dengan AI, tapi kamu akan digantikan oleh programmer yang punya teman AI.